Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, hendaknya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Saya di depan hotel akan berwisata ke hutan alam Kota Sorong ya. Yang kedua, sana juga ada hutan mangrove Lawalu. Oke, saya jalan naik motor menikmati pinggiran Kota Sorong untuk kita nikmati bersama pemandangannya. Saya menuju ke hutan alam Sorong, hutan wisata alam Sorong. Di daerah Sorong itu ada dua lokasi wisata, yaitu wisata alam, yaitu wisata alam Sorong dan wisata hutan mangrove Lawalu. Nanti akan kita kunjungi dua-duanya. Saya juga belum pernah tahu seperti apa. Yang jelas, wilayah Papua ini kaya sekali dengan wisata laut, alam, ya, yang bervariasi dan masih terjaga keasliannya. Saya menuruni jalan-jalan pinggiran Kota Sorong, jalan Kota Sorong. Pagi ini udara sejuk. Memang naik sepeda motor kesannya tidak berbeda. Karena kita langsung berhadapan atau menikmati alam yang terbuka dengan terpaan udara segar dan panorama yang luas yang bisa saya lihat-lihat dan nikmati. Kita lanjut ke perjalanan selanjutnya nanti setelah di hutan wisata Kota Sorong, nanti ke taman mangrove, taman wisata mangrove Lawalu. Saya menuruni jalannya, menurun. Inilah tadi jalan masuk ke taman hutan wisata Sorong. Itu ada, inilah lingkungannya seperti ini. Itu ada jalan ke arah, ini ada pertigaan teman-teman ya, sana sini ke arah sana, nanti saya akan ke arah sana. Ini masih banyak ya pohon-pohon yang besar, tuh pohon-pohon yang besar di ke atas, lihat pohon-pohon yang besar. Suasana seperti ini. Ini ada
petunjuk arah. Nanti saya akan ke Menara Pantau. Mungkin kalau bisa ya, ada air terjun. Di sini juga ada camping ground. Nah, inilah cara-cara berwisata, aturannya di sini. Ini jalan terus nanjak menuju ke Menara Pengawasan Hutan. Jalannya belum jalan aspal, ini masih jalan gravel. Tapi ini bisa dilalui juga dengan aman. Dikata kita naik sepeda lipat pun bisa, itu tidak ada masalah. Ini saya menghirup udara banyak-banyak karena udaranya sangat segar. Ini betul-betul lingkungan hutan lindung yang asli ya. Asli di sini memang betul-betul dijaga keasliannya, epidemik tumbuh-tumbuhan dan ekosistemnya dijaga sejak lama. Ini terus-menerus jalan gravel seperti ini. Itu ada kupu-kupu berwarna biru. Kupu-kupu berwarna biru terbang, dia terbang berwarna biru. Dia terbang terus berwarna biru. Dia terbang. Jarang saya temui ya kupu-kupu berwarna biru seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, dah dia jalan-jalan terus. Tuh di hadapan saya ada tanaman-tanaman yang lebat. Tuh juga ada tangkai yang rubuh tertiup angin karena lapuk kan kali ya. Oke, teruskan perjalanan, jalan agak menanjak. Ini di sini udara sangat sejuk dan bersih. Saya menghirup napas dalam-dalam, membuat paru-paru terisi udara berhawa hutan. Wangian daun-daun di hutan agak lembab dan sangat segar, terasa sangat segar di badan. Nah, itu di depan juga terlihat sangat rimbun dan saya sudah beberapa kali juga kawasan hutan yang seperti ini di Baluran ya, di Jawa Timur juga ada padang savana di sana, tapi tidak selebat ini hutannya. Ini hutan lebih lebat lagi karena memang wisata alamnya memang betul-betul dijaga ya, dijaga keaslian. Sudah sejak lama ini dijaga sebagai hutan wisata tropis di wilayah timur Indonesia. Tadi saya dari sana menuju ke tempat pengawasan Menara Pengawasan Burung, tapi kelihatannya jalannya sangat licin mengarah ke menara itu, jadi saya batalkan untuk naik ke menara. Saya takut risiko, ini pohon-pohon sangat tinggi di atas. Ini ada monumen, monumen Taman Wisata Alam Sorong. Itu ada berbagai binatang ya, cendrawasih, ada bunga, ada kakatua, ada anggrek, ya, ada burung kasawari. Ini bunga besar barangkali. Ini burung kakatua. Ini ada anggrek. Ya, ada anggrek. Sini ada kesuari. Jadi Taman Wisata Alam Sorong. Seperti inilah ya. Itu saya dari jauh saya ambil
Nah, seperti inilah. Ini, oke. Ke sana jalan menuju ke camping groundnya. Sini juga tempat parkir luas. Parkir luas. Oke. Sini juga ada bunga-bunga yang merah bermekaran. Ada bunga-bunga. Sini juga bunga-bunga yang indah. Situ ada kupu-kupu juga hinggap di sini mengisap madunya. Betul-betul dia sedang mengisap madu, kupu-kupu itu. Tuh, ya. Dia dihinggap di situ. Bunga-bunga merah. Ya. Ada yang warna kuning. Ini. Ya. Satu nuansa. Ada kupu-kupu yang tadi dia hinggap di bunga-bunga mengisap madunya. Kiasan, kata kiasan. Ini ada jembatan menuju camping ground. Di sini betapa kita memproduksi macam-macam kebutuhan hidup yang jadi sampah ya. Jadi sampah dan macam-macam di sini. Bumi itu sampai dari mulai 450 tahun sampai 5 tahun bisa mengurai sampah. Dan ada juga yang tidak bisa terurai di sini sampahnya. Tidak terurai. Dari 450 tahun sampai tidak terurai. Itu hati-hatilah kita membuang sampah supaya kita sama-sama menjaga bumi yang kita tinggali ini tidak penuh dengan sampah. Di sungai ini ya, sana ada hutan yang rimbun. Di sini sungainya juga airnya kelihatan mengalir bening. Bening. Aku sumber kehidupan, menjagaku sama dengan menjaga kehidupan. Itu air teman-teman ya, air. Ya itulah, kita harus betul-betul menjaga air, jangan tidak mempolusi ya. Menggunakan air seminimal mungkin, ya, tidak memperboskan air. Saya berjalan terus. Ini ada dinas pengawasan hutannya. Dinas pengawasan hutan. Di sini ada semacam informasi ya mengenai wisata hutan alam. Jadi di Dena Informasi Wisata TWA Sorong ini ada berbagai informasi ya. Di sini ada pos kecil, ya, ada depth float lebah, ada pembibitan, ya ada pembibitan, ada camping ground area, rumah herbarium, arboretum, anggrek. Sini ada tempat parkiran tadi ya, tempat parkiran. Sini ada ikan kecup, apa ikan kecup tuh. Ada gazebo-nya juga, ada toilet, ada pos resort, ada jalan utama tadi, ada jembatannya, ada menara pengamatan burung, ada klinik satwa. Ini saya berjalan di jalur masuk ya, termasuk ini ada jalan ke kiri, ada jalan terus najak ke atas sana. Ini jalur interpretasi ke sana. Ini ada pohon matwa yang buahnya juga manis seperti kelengkeng ya, tapi berbeda, agak wangi-wangi duren. Matwa Pometia pinnata, nama latinnya. Saya berjalan menyusuri jalan ke arah tempat perawatan burung. Tuh di sana ada tempat perawatan burung. Di sini saya melihat pohon damar. Kita damar juga terkenal
Agatis labirardiereri warp. Itu pohonnya tinggi sekali ke atas, tinggi sekali. Oke, ini juga pohon-pohonnya. Pohon-pohonnya sangat tinggi menjulang ke atas. Oke, tuh ke atas. Saya berjalan terus menghampiri tempat perawatan burung. Oke, di sana tempat perawatan burung. Sini udara agak lembab dingin khas udara di hutan. Sini juga ada pohon beringin, teman-teman, tuh beringin tinggi, dia bercabang-cabang, akarnya bercabang-cabang. Sini pohon beringin, Ficus benyamina. Saya berjalan ke klinik dan karantina BBKSDA. Apa tuh? Oke, saya ngelihat sini, saya masuk ke dalam sini. Saya lihat di ini ada spanduk wildlife safe, ya, selamatkan kehidupan liar, lindungi satwa liar dari kepunahan, mencintai, tidak semestinya memiliki. Mereka lebih indah di alam. Ya, kita sering-sering banyak senang memiliki, ya. Jadi pencinta itu tidak harus memiliki. Jadi biarkanlah mereka hidup indah di alam. Ini ada peringatan untuk pemburu, lambang burung kakatua. Ini ada papan, saya juga ciptaan Tuhan seperti kamu. Jadi jangan tembak saya, burung. Pesan sponsor dari burung. Biarkanlah dia hidup di hutan, ya, bebas seperti juga makhluk lainnya, manusia dan berbagai makhluk mamalia lain. Kandang penyelamatan satwa burung itu kandangnya ini ada kerjasama dengan Pertamina. Kandang penyelamatan satwa kerjasama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat. Ini ada burung nuri merah, ya, burung nuri hijau dan kakatua. Itu burung nuri merah, hijau dan kakatua. Ini saya dekatkan ke sini. Ini kakatua. Ini burung nuri hijau dan burung nuri merah. Itu pengurusnya, pengurus satwa burung. Ini lihat, dia lagi makan jagung. Dia makan pisang. Lagi makan pisang dia tuh. Tuh. Makan pisang. Dia asik makan jagung dia. Kakatua. Nuri. Dia berdua. Dia akur aja berdua dia. Nah, saya ini bertemu dengan salah satu anggota, ya, Dinas Perawatan Konservasi Alam Sorong ini, dengan Kakak Petrus. Kakak Petrus ini betul-betul merawat satwa burung, terutama burung unggas, ya, yang diperdagangkan itu tidak boleh, ya, sehingga dirawat di sini sebelum dilepas, ya. Oke, Kakak Petrus, gimana nih tugas dan harian dan hal-hal yang penting disampaikan untuk ke pecinta burung? Seperti apa? Silakan. Pegang aja. Oh iya. Oke, saya di sini bertugas. Yang keras suaranya. Iya, saya di sini bertugas untuk menjaga satwa, memberi makan satwa-satwa yang ada di sini, satwa yang dilindungi negara, dan hasil dari sitaan itu. Kemudian sitaan baik di pelabuhan atau di hasil patroli. Nah, hasil sitaan itu akan dikasih taruh di sini dulu di kandang penyelamatan satwa sampai kondisinya siap untuk dirilis ke alam. Oh, gitu. Begitu, ya. Oke. Jadi untuk yang
Parubengko kebanyakan dilindungi negara. Kan di sini ada Nuribayan, ada kakatua koki, terus ada kasturi kepala hitam. Nah, itu dilindungi oleh negara. Jadi sebaiknya tidak dipelihara, kan rumahnya ada di alam. Ya. Oke, himbauannya kepada orang-orang yang suka melihara burung bagaimana nih, Kakak Petrus? Iya, burung-burung ini kan ada yang dilindungi negara. Sebaiknya diketahui dulu mana yang dilindungi dan tidak dilindungi. Kemudian kalau untuk memelihara juga, sebaiknya disarankan untuk yang dilindungi tidak usah dipelihara karena rumahnya di alam. Kita juga sama-sama menjaga alam Papua dengan menjaga habitatnya juga di sini. Iya. Terima kasih Kakak Petrus, ini luar biasa ya. Mau mengabdikan dirinya betul-betul tulus ya untuk keselamatan satwa liar yang dilindungi oleh negara. Oke, terima kasih banyak Kakak Petrus ya. Siap, terima kasih banyak. Yuk. Ini ada suara ramai burung nuri berkicau. Nah, terdengar suara-suara burung nuri berkicau di kandang. Dari perawatan burung, karantina burung, saya manjat ke tangga atas sini. Nih, nih tidak ada orang yang lain selain saya dan teman hidup. Oke, terus saya nanjak ke tangga sini. Aduh, udaranya lembab sekali. Ini sangat sejuk sekali. Saya mengambil napas dalam-dalam untuk detox racun dari udara di kota. Saya masukkan ke darah supaya tubuh saya menjadi segar dan jiwa saya juga menjadi terang. Terus saya naik tangga ini terus ke atas. Nanti kita lihat. Ini kabarnya ada tempat-tempat anggrek katanya ya. Anggrek. Mudah-mudahan anggreknya ada yang bisa saya rekam keindahannya. Anggrek itu sini, itulah. Ini burung apa tuh? Burung enggrang, burung apa namanya itu? Ini rumah herbarium anggrek. Di sini jungle trekking ke sana. Ya, itu hutannya. Jadi saya siang hari di sini, tapi gelap, rimbun gelap. Oke, sini, sana. Saya menuju ke rumah herbarium anggrek sana. Saya kira kalau ke sana jungle trek lah. Kayaknya saya dapat kabar hutan ini luasnya, hutan lindung ini 904 hektar, hampir 1000 hektar. Jadi memang sangat luas sekali. Jalan ke tempat koleksi anggrek ini sangat rimbun dan gelap ya. Karena di atas itu, di luar itu cuaca terang sekali, tapi di sini gelap. Oke, saya terus berjalan. Sini juga ada akar-akar pohon ya. Ini akar pohon. Tuh lihat akar pohon yang tinggi ke atas terus tinggi. Akar pohon. Nah, itu cukup besar ya. Di sini ada papan nama Nuribayan hijau. Ini burungnya. Ini penjelasannya. Ke kiri itu ada jungle trekking, kanan itu rumah herbarium anggrek. Oke, kita menuju ke sana. Terus itu ada rumah herbarium anggrek. Oke,
Di sini ada ambar batang itu diresmikan ya, ada peresmiannya di sini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Arboretum anggrek. Ini rumah herbarium anggreknya. Cuma tadi saya lihat itu kebetulan sedang sepi kegiatan dan kebetulan anggrek-anggreknya juga tidak ada variasi contohnya ya. Tapi lumayan lah, ada contoh anggrek sini yang saya temui. Ini anggrek putih, anggrek putih. Ini di arah saya kembali ke tempat masuk. Ini ada pohon merbau. Merbau ini terkenal ya, di Sumatera ada, di Sulawesi ada, di Papua juga ada. Merbau ini tinggi sekali, ini kayunya suka dipakai kusen ini. Tuh tinggi sekali ke atas, lurus, dia lurus ke atas. Ini merbau, terkenal. Ini jalan ke hutan mangrove. Jalannya cukup lengang dan bagus. Karena saya mendapatkan suasana yang beda ya. Kalau naik sepeda lipat atau sepeda touring, sepeda tour, ini juga enak juga sini. Jalannya lengang dan sepi, tidak ada kendaraan. Karena di sini memang daerahnya daerah wisata mangrove, hutan lindung mangrove di pinggir pantai. Ini di kiri kanan saya ini udah terdapat hutan mangrove ya, seperti ini. Di kiri saya udah lihat hutan mangrove yang menjaga pesisir dari abrasi air laut. Dan di sini juga hutan mangrove itu penuh dengan kehidupan biota laut ya. Jadi tempat ikan payau, kepiting, dan biota laut lainnya, kerang-kerangan. Juga di sini buah dari mangrove itu juga ada burung-burung yang memakan biji-bijian mangrove. Ini ke depan seperti ini ya, kita bisa menikmati suasana pantai. Ini hutannya. Nah ini khusus ya, ada lajur untuk sepeda itu ada lajur untuk sepeda. Nih di sini kita lihat ya, memang di sini untuk wisata ya, ada lajur untuk sepeda seperti itu. Jadi memang laik ya, ada kita bawa sepeda lipat ke Sorong, kita naik sepeda ke wilayah mangrove ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Sini, nah kita ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri. Situ ada kelihatan ya, selamat datang kawasan wisata mangrove Kelawal, Kota Sorong. Saya tadi berkendaraan motor dari sana. Ini setelah sampai lokasi, ini tempat parkirnya. Lokasinya lokasi kawasan wisata mangrove Kelawali, Kota Sorong. Seperti ini. Nanti saya masuk ke dalam. Ini di sini ada informasi. Nah ini kita di sini bisa nyewa sepeda juga, 25.000 per jam, ada speedboat. Sini baju etniknya. Jadi rupanya di sini bisa dilalui sepeda sini. Tuh. Kita ada sepeda lipat ya. Oh sepeda kita bisa jalan masuk ke sini. Ya. Ini untuk sepeda ya, sewanya masuk itu 10.000. Oke, saya masuk ke dalam. Sini, jadi, nah inilah
Ini tempat kumpul-kumpulnya, nih areanya cukup luas ya. Di sini dengan lantai dari papan, arealnya di sini cukup luas ya, cukup luas. Sini disebut bukan kelawali, kelawalu. Nah kita di sini ini sampai Kelawalu. Oke, ini lingkungannya hutan mangrove. Nanti kita akan berjalan ke sana. Saya perlihatkan areal mangrove-nya di sini. Ada papan informasi di sini. Ini kawasan wisata mangrove. Ada sejarah hutan mangrove, fungsi hutan mangrove. Nah, ini jenis-jenis mangrove-nya. Ada jenis-jenis mangrove-nya di sini. Nah, ini nanti kawasan wisata yang akan dikembangkan. Oke. Di sini ada Yayasan Konservasi Indonesia. Mulai masuk ke kawasan, ini saya perhatikan ada berbagai jenis tadi ya. Ini berbeda dengan yang ada di Jawa. Ini daunnya agak lebar-lebar ya. Daunnya agak lebar-lebar. Mangrove-nya itu, sini ada tempat berkumpul ya. Tadi area yang kedua di sini tempat berkumpul. Tuh di situ. Itu hutan mangrove-nya subur sekali itu. Itu. Oke, saya berjalan ke sini. Saya berjalan ke pelataran jalan yang ada di sini. Ini udara agak mendung. Tadi baru saja gerimisnya selesai. Nah, di sini ada arah kiri kanan. Sini petunjuk arah Kelawalu sini. Oke, saya mencoba untuk langsung ke arah lurus saja ya. Sini ke arah kiri, ini saya ke arah lurus jalannya. Ini betul-betul ya, kiri kanan. Dulu saya di Pantai Indah Kapuk juga pernah ada dari Departemen Kehutanan ya, di kawasan hutan mangrove juga. Tapi dulu saya masih bisa jalan, sekarang udah rusak ya. Ininya tempat berjalannya udah rusak. Ini daun-daunnya itu beda ya jenisnya. Ini agak besar-besar, akar-akar yang menghujam ke bawah. Di sini pasti banyak biota laut, perantara antara laut dan daratan, sehingga dengan adanya hutan mangrove, ekosistem itu terjaga dengan baik ya. Di sini ada perakaran mangrove. Nah, inilah itu bisa dibaca. Jadi ada akar tunjang, ada akar papan, ada akar napas, dan akar lutut. Ya, rupanya dia terendam air tetap bisa berhidup ya, bernapas ya. Akar tunjang, akar papan, akar napas, akar lutut, itulah perakaran mangrove. Sini ada, nah ini berbagai penghuni yang bisa beradaptasi atau memang menghidupi mangrove ini ya. Ini ada bakau, pohon-pohonannya ya, bakau, kendeka, pidada merah, teruntum, tengkar. Nah, ini bintang-bintangnya 17 spesies burung di Taman Wisata Mangrove Kelawalu. Burung camar kepala hitam, kuntul kerbau, cocokan laut, kuntul besar, wili-wili besar, camar. Nah, inilah burung-burung yang dihidupi oleh hutan mangrove. Oke, kita berjalan terus ke sini. Sini ada tempat istirahat. Kalau ingin istirahat di sini.
Ini kiri kanan, ini kayunya juga kayu besi ya, sehingga ini kuat, tidak mudah lapuk. Oke, berjalan terus ke sini. Oke, ada yang pohon apa nih tinggi besar ke atas. Nih. Terus saya berjalan sepanjang pelataran jalan khusus ya di hutan mangrove ini. Nah, kalau kita lihat ke bawah ya itu ada akar-akar mangrove ya, dan lumpur yang menghidupi pohon mangrove dan binatang-binatang biota laut. Nah, ini juga akar-akarnya menunjang ke atas. Ini pasang surut, dia tetap subur tumbuh ya di sini. Oke, saya terus berjalan sini. Oke, ini memang tempat-tempat ini di wilayah Jawa juga ada, cuman yang udah banyak lah wilayah Jawa itu yang rusak mangrove-nya ya, sehingga di utara Semarang dan utara Jawa juga itu terabrasi air laut ya. Sini masih dijaga kelestariannya. Ini juga di tengah juga pohon bakaunya tidak ditebang, terus dijaga di tempat-tempat istirahatnya. Nanti saya menuju terus ke sana. Ini ada papan info ya di Jalan Selasar Hutan Mangrove. Jadi peran ekosistem mangrove. Nah, jadi hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis mangrove dan hewan-hewan yang hidup di daerah pasang surut air laut dengan habitat berlumpur atau lumpur berpasir. Nah, ini jadi luasan hutan mangrove di Indonesia itu ya mencapai 3,22 juta hektar. Jadi 22,4% dari jenis sebanyak 43 jenis ya dari 70 jenis mangrove yang ada di dunia hidup di Indonesia. Nah, inilah. Jadi betul ya, 22,4% dari luasan mangrove dunia. Jadi ini besar sekali perannya ya. Jadi menyerap, menyimpan karbon 5 kali karbon lebih banyak per hektar jika dibandingkan dengan hutan tropis yang ada atau sekitar 3,14 miliar metrik karbon. Nah, inilah info yang penting yang perlu kita ketahui sebagai pecinta lingkungan hidup dan khususnya mencintai Indonesia. Rupanya di sini luas juga ya. Tempat-tempat berjalan kayu ini untuk berjalan di sela-sela hutan itu ada ke sana ya, ke sana ya. Saya berusaha ini, saya coba muter jalan di sini. Ya, mau tahu yang lebih rimbun jalan ke sini. Sekarang ada, udah mulai ini gerimis. Memang ini diusahakan oleh pemerintah daerah Papua Sorong ya untuk jadi wisata laut, pesisir dan hutan seperti ini. Oke, seperti ini. Nanti saya akan belok ke kanan. Ini jauh lebih luas dari yang saya yang saya pernah kunjungi di Pantai Dakapuk. Itu hanya hutannya kecil aja, sedikit aja. Andai kata hujan saya bisa beristirahat di tempat-tempat ini, luas sekali. Tuh saya jalan terus ke sini. Andai kata hujan saya bisa beristirahat di tempat saung naungan. Jadi memang andai kata capek juga kita bisa istirahat, sehingga memang didesain sesuai dengan untuk kenyamanan pengunjung lah ya di sini. Oke, di sana ada kiri ada kanan, saya tidak tahu petanya ini kemana aja. Nah, ini tempat istirahatnya andai kata hujan. Oke, saya istirahat dulu karena gerimis. Saya terus berjalan di selasar tempat berjalan di tengah-tengah hutan bakau. Rupanya pembangunan selasar ini juga
memperhatikan lingkungan hidup betul-betul ya. Itu tidak ditebang. Pohon yang besar ada di tengah di tengah tempat berjalan, sehingga kita bisa ngelihat ini subur ya, ke atas ya. Ini di tengah-tengah salah satu tempat berjalan. Sini juga ada tempat ini ya, sungai pasang surut di sini. Sini ada sungai pasang surutnya seperti itu. Di sini biasanya kalau ada lubang-lubang gitu, di sini banyak itu ya, namanya kepiting ya. Di video-video yang saya lihat orang mencari kepiting itu ada di tempat-tempat yang berlubang-lubang situ banyak kepiting bakaunya. Memang kepiting bakau itu kepiting termasuk kepiting yang besar dan sangat enak rasanya. Seperti itu. Nah, jadi di tiap-tiap bagian beberapa puluh meter itu ada tempat istirahat. Nah ini banyak cabangnya ya. Nah di sana juga kelihatannya ada itu tuh tempat naik ya untuk lihat burung apa lihat apa tuh di atas itu ada menaranya. Ini seperti ini. Ini ada tempat air mengalir ke sana. Coba saya akan ke sana ya, melihat tempat bisa dipanjat ke atas barangkali. Ini saya telah sampai ke tempat melihat luasnya hutan bakau. Ya kita bisa naik ke atas sana. Tuh lihat atas sana ya. Di sana nanti saya akan naik ke atas supaya bisa melihat pemandangan hutan bakau itu lebih luas lagi. Memanjat tangga tempat ya menara untuk melihat. Bukan menara, apa namanya, tempat pemantauan lah, tempat pemantauan yang agak tinggi. Hutan bakau di sini makin tinggi lagi. Ini tangganya terus ke atas, ini cukup tinggi juga ya. Konstruksinya dari kayu sehingga asri dan menyatu ya dengan lingkungan sini. Inilah kita bisa ngelihat dari atas sini, ya. Nah inilah luasan dari hutan bakau. Itu ada pesawat helikopter cukup luas ya. Kan kalau dari atas itu kelihatannya hijau-hijau aja seperti hutan biasa di pinggir pantai. Cuman ini memang hutan bakau, ya, hutan bakau seperti ini. Tuh, sana dan ke sana juga. Nah, di sana tuh ada semacam tanggul ya. Tanggul itu mungkin untuk mengalirkan air ya, yang ke arah laut barangkali ya. Mengalirkan air, ada tanggul. Itu luas sekali, luas. Seperti ini ya. Saya ngerasakan ada angin bertiup semilir, sangat sejuk. Dan kalau kita lihat nih wajah saya yang kucel, tapi saya senang ya, senang merasakan wisata maksimal dari semuanya yang ada di wilayah Sorong ya dan kawasan Kabupaten Raja Ampat. Saya telah selesai melakukan jalan-jalan sekitar Kota Sorong. Rupanya sekitar Kota Sorong itu juga karena saya baru ke sini ya, banyak hal-hal yang menarik yang kita bisa temui, dan setelah saya rekam semuanya, mudah-mudahan hasil rekaman itu menghibur lah ya, ada nuansa baru bagi pegawai semua. Jadi waktu hari pertama saya tempuh dengan bersepeda, ya, sepeda di sekitar pinggiran Kota Sorong, kemudian hari berikutnya kombinasi dengan naik motor, karena naik motor ini juga nuansanya sama,
dengan bersepeda kita akan mendapatkan jarak tempuh yang cukup jauh. Jadi berikutnya saya akan mengunjungi juga salah satu tempat wisata Raja Ampat, yaitu kota Waisai di Pulau Waigeo ya. Kemudian nanti terusnya juga akan ke kawasan ya pemandangan yang indah, yang paling indah yang ada di timur, yaitu di Raja Ampat. Nanti videonya akan berbeda, video yang di Sorong, kemudian video yang di kota Waisai, kemudian yang di Raja Ampat. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.